ternyata Indonesia itu keren ya, patut berbangga nih, ternyata bukan cuma tahu di luar negeri aja nih yang keren-keren, di Indonesia juga ada. Insya Allah nanti kalau udah nggak pandemi kita bisa berkunjung, tahu lebih banyak, belajar lebih banyak tentang apa sih itu lapan dan belajar tentang dunia sains antariksa. Ya, tanpa panjang lagi teman-teman sudah mulai nggak sabar ya ingin tahu nih cerita tentang perjalanan melakukan Rasulullah menuju langit ketujuh bersama Bapak Johan dari peneliti antariksa Bapak. Yuk kita panggil nih mana Pak Johannya ya. Pak Johan. Ya, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita semuanya ya teman-teman. Ya. Ya, kami persilakan. Terdengar tapi masih agak kecil Pak Johan. Oh iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari yang indah ini kita bisa sama-sama bertemu ya dan berkumpul meskipun hanya lewat daring gitu secara online, tapi alhamdulillah kita bisa ketemu dan saya bisa datang berkumpul bersama adik-adik semua dan Bapak Ibu guru dari sekolah SIP Mutiara Islam. Yang saya hormati Bapak Ibu dari yayasan ya dan juga dari Bapak Ibu guru kepala sekolah mungkin atau Ibu guru SD dan TK Mutiara Islam. Senang sekali pada kesempatan hari ini bisa bergabung di sini dan terima kasih sudah mengundang kami dari LAPAN untuk bisa berbagi tentang ilmu pengetahuan sains antariksa kepada siswa-siswi Mutiara Islam Bandung, Mutiara Islam di Depok ya. Ya dan juga pada adik-adik ya yang anak-anakku semua yang Bapak sayangi, siswa-siswi Mutiara Islam Depok dan SD-SD lain mungkin yang juga ikut atau TK lain yang juga mungkin ikut di sini dan Bapak Ibu orang tua wali murid semua di rumah. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan tentang pengenalan mengenai antariksa ya, ilmu pengetahuan antariksa. Tadi sudah sedikit dijelaskan ya sebenarnya tentang Isra Mi'raj itu apa, kemudian mungkin sedikit dibahas juga tentang lapan dan penelitian apa saja yang dilakukan di lapan. Nah, apa yang akan disampaikan oleh Pak Johan nanti lebih terkait khususnya buat anak-anak semua ya, adik-adik semua disampaikan mudah-mudahan cukup sederhana dan cukup mendasar gitu, jadi bisa diikuti insya Allah ya. Kalau nanti ada yang kurang jelas boleh ditanya. Nah ini saya sudah membuat atau menyampaikan atau sudah menyiapkan materi ya untuk disampaikan. Bisa saya share ya, share screen ya. Sudah terlihat belum ya? Sudah Pak. Ya. Ya, jadi hari ini kita akan belajar mengenai Isra Mi'raj dan perjalanan menjelajah ke luar angkasa. Jadi adik-adik sudah mendengar, bahkan sudah menjawab ya pertanyaan dari Bu Guru terkait Isra Mi'raj. Isra itu apa, Mi'raj itu apa. Nah, nanti mungkin Pak Johan akan menjelaskan sedikit saja ya. Dan juga nanti kita akan lebih banyak mengenal benda-benda di antariksa, di luar angkasa, dan sedikit berjalan-jalan ya, menjelajahi luar angkasa, melihat
Apa sih yang ada di luar angkasa itu? Nah, langsung saja ya. Nah, jadi semuanya bermula dari kisah tentang Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau tentu saja adalah Nabi dan Rasul kita semua yang lahir di kota Mekah. Ada yang pernah ke Mekah di sini? Oh, ada nggak ya? Belum ya. Nanti mungkin insya Allah ya, mudah-mudahan kita semua bisa pergi ke Mekah mengunjungi kota suci Mekah ya. Nah, Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah itu di daerah Arab ya, atau saat ini di negara Arab Saudi. Di sana itu tidak seperti di Indonesia yang hijau, yang subur, banyak air ya. Di sana kotanya tandus, padang pasir, banyak batu-batuan dan sangat panas sekali. Paling tumbuh-tumbuhan ada pohon kurma dan pohon-pohon yang lain yang tidak seperti di sini yang sangat lebat ya. Nah, hewan-hewannya pun mungkin agak sedikit berbeda dengan di sini ya. Nah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di Mekah dan kemudian dibesarkan oleh ibunya sebelum kemudian ibunya wafat ya, atau meninggal. Kemudian dibesarkan oleh kakeknya, tapi juga tidak lama kemudian kakeknya meninggal juga. Kemudian dibesarkan oleh paman beliau. Sampai kemudian semakin besar sampai kemudian Rasulullah SAW Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul ya, setelah berusia sekitar 40 tahun. Nah, kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam kepada orang-orang di sekitarnya, yaitu di kota Mekah ya, kota suci Mekah. Mengajarkan mereka tentang Islam itu apa, tentang Allah, tentang malaikat, tentang Al-Quran, dan lain-lain. Baik kepada orang tua, atau kepada anak-anak, dan kepada semuanya ya, semua orang yang dia temui. Nah, kita tahu bahwa di kota suci Mekah itu ada Ka'bah ya, Ka'bah. Nah, semua mungkin tahu Ka'bah itu adanya di kota Mekah. Mungkin pernah lihat di TV atau di foto atau di mana, di internet juga ya, sering melihat ya ada Ka'bah. Nah, Ka'bah itu apa? Ka'bah itu adalah kiblatnya umat Islam. Kalau kita sholat, kita menghadapnya sebenarnya menghadap ke Ka'bah. Kalau dari Indonesia menghadapnya ke arah barat gitu ya. Nah, sebenarnya kita sedang menghadap ke Ka'bah. Nah, selain itu juga Ka'bah juga menjadi pusat peribadatan haji ya, haji dan umroh. Kalau bapak ibunya ada yang pernah umroh atau haji, itu perginya sebenarnya pergi ke Ka'bah ini ya, pergi ke Mekah, ke suci Mekah. Di sana mungkin pernah lihat juga di TV atau di internet atau di foto ya, ada yang pakai baju ihram seperti ini, kemudian berkeliling Ka'bah. Nah, itu adanya di kota suci Mekah, tempat dilahirkan Nabi Muhammad SAW dan juga tempat dakwahnya Nabi Muhammad SAW pada saat pertama kali beliau berdakwah ya, atau diangkat menjadi Rasul. Nah, tadi sudah disampaikan ya, dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW itu ada masa-masa susahnya gitu. Jadi nggak cuma gampang, nggak semua orang itu bisa dikasih tahu, nggak semua orang bisa diajak ya. Tapi ada juga yang tidak mau, bahkan bukan cuma tidak mau, bahkan menyakiti Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga beliau. Dan banyak sekali kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai kemudian bahkan dalam perjalanan dakwah beliau tersebut, paman beliau kemudian meninggal juga ya, kemudian istri beliau juga meninggal. Nah, pada saat itu keadaan sangat sulit sekali ya, sangat berat sekali, maka Allah Subhanahu Wa Taala menghibur Nabi Muhammad SAW dengan peristiwa yang sangat ajaib ya, namanya Isra dan Mi'raj. Nah, Isra itu apa? Isra itu perjalanan Nabi Muhammad SAW pada malam hari. Ya, jadi pada malam hari ya, bukan siang-siang. Jadi malam hari dari Masjidil Haram yang tadi itu yang ada Ka'bahnya itu tadi,
di Mekah, di kota Mekah, ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu adanya di Al-Quds, atau kita sebut juga, dikenal juga sebagai Yerusalem di Palestina. Nah, perjalanan ini sebenarnya jauh ya, jauh. Jadi jangan dikira Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dekat, itu mungkin kayak dari rumah kita ke masjid di dekat rumah, bukan ya, tapi perjalanan yang sangat jauh, sekitar 2113 km dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi Nabi Muhammad SAW zaman dulu belum ada pesawat, ya, belum ada mobil, ya, belum ada kereta. Jadi secara luar biasa Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ini ke Masjidil Aqsa dengan sangat cepat sekali, karena tidak sampai 1 malam sudah sampai ke sini ya. Karena kalau kita naik unta atau mungkin naik jalan kaki zaman dulu, naik kuda, mungkin lama sekali baru bisa sampai ya. Tapi karena Allah yang memperjalankannya, naik kendaraan apa ya? Tadi ada yang sudah jawab belum ya? Ada yang tahu nggak? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan nanti Mi'raj juga, naik apa ya? Kalau ada yang tahu jawab ya. Ya, belum ada. Oh, naik Buraq, pintar ya. Siapa namanya itu tadi? Siapa? Aidin. Aidin pintar sekali ya. Nah, naik Buraq ya, naik Buraq. Jadi bisa cepat. Jadi bukan pakai naik pesawat juga bukan, kalau naik roket, tapi naik Buraq, kendaraannya yang lebih cepat, mungkin lebih cepat dari cahaya. Nah, jarak yang sangat jauh ini ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Itu namanya Isra, perjalanan Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, kemudian ada juga perjalanan yang lebih hebat lagi. Nah, jadi setelah Nabi Muhammad SAW sampai di Masjidil Aqsa, kemudian beliau SAW di sana selama beberapa waktu ya. Di antaranya Nabi Muhammad SAW di sana juga sholat ya, 2 rakaat bersama dengan nabi-nabi yang lain. Kemudian beliau melakukan perjalanan lanjutan. Dan saat ini perjalanannya bukan lagi di bumi ya, tapi sudah ke tempat yang sangat jauh sekali, yaitu ke Sidratul Muntaha, yaitu suatu tempat yang sangat jauh sekali di langit ke-7 ya, di atasnya langit ke-7. Dan ini semua dilakukan hanya dalam 1 malam. 1 malam itu udah sama baliknya lagi ya, Nah, padahal nanti kita tahu, nanti kita belajar ya, sebenarnya dari bumi sampai ke langit itu jauhnya seberapa jauh. Itu jauh sekali ya. Kalau dilakukan oleh manusia sampai hari ini pun nggak bisa ya, karena memang Isra dan Mi'raj ini adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ini juga naik Buraq sama malaikat Jibril ya ke Sidratul Muntaha dalam waktu 1 malam. Nah, tadi sudah dijelaskan juga ya sama Bu Guru, sudah ditanya juga dan sudah pada tahu jawabannya, bahwa salah satu hikmahnya atau perintah yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Mi'raj itu adalah diwajibkannya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu yang subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu diperintahkannya pada saat Mi'raj tadi. Nah, dulu sebelum ada Isra Mi'raj itu sholatnya bukan sholat 5 waktu ya, belum ada sholat 5 waktu. Nah, setelah ada Isra Mi'raj barulah diwajibkan sholat 5 waktu dalam sehari. Nah, adik-adik semua di sini mudah-mudahan pada rajin juga ya sholatnya 5 waktu ya. Nah, tadi sudah dibacakan juga ya sama adik tadi pas di awal tadi, kakak tadi ya kelas 5 ya, pintar sekali ya, sudah bisa membaca Al-Quran tadi di surat Al-Isra tadi, surat Bani Israil ayat pertama tentang kisah Isra Mi'raj. Nah, kisah Isra Mi'raj ini tadi sudah disampaikan
kalau kita baca ya, mungkin baca artinya. Jadi sebenarnya Isra Mi'raj itu adalah Allah memperjalankan Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan Nabi Muhammad pergi sendiri, tetapi Nabi Muhammad diajak ikut pergi gitu sama malaikat Jibril naik kendaraan yang sudah disiapkan. Gitu. Jadi Isra Mi'raj ini adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh makhluk yang lain nih. Apalagi kita manusia biasa sampai sekarang pun kita tidak akan mampu mengulang Isra Mi'raj itu sebenarnya, kecuali Allah menghendaki ya. Kita biasanya mukjizat itu ya hanya diberikan kepada nabi-nabi dan rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau kita mau tahu seperti apa Isra Mi'raj, sebenarnya kita juga nggak bisa sampai sekarang ya, dengan ilmu pengetahuan yang sudah dikuasai manusia, pengen tahu seperti apa ya perjalanannya gitu ya. Nah itu karena sudah di luar jangkauan ilmu pengetahuan manusia. Tapi kita bisa ya pergi keluar angkasa. Tapi tentu saja perjalanan keluar angkasanya bukan Isra Mi'raj ya, tapi ya perjalanan keluar angkasa kita sebagai manusia biasa dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah dikuasai manusia hari ini. Nah, seperti apa perjalanan keluar angkasa itu? Nah, ayo sama-sama kita lihat beberapa pemaparan berikut ya. Nah, di sini Bapak Johan akan menampilkan banyak gambar dan video-video aja ya. Nanti penjelasannya kita lakukan berdasarkan gambar dan video itu ya, karena supaya lebih mudah ya, supaya lebih mudah dipahami. Nah, kalau kita lihat langit ya, angkasa itu atau antariksa itu adalah langit sana yang sangat tinggi di atas ya. Kalau kita lihat siang-siang, sekarang nih misalkan ya, saya nggak tahu ya kalau di Depok sekarang, di Jakarta lagi mendung atau cerah ya. Kalau di Bandung lagi cerah ini. Lagi cerah juga ya. Cerah juga nih Pak Johan. Oh iya, alhamdulillah cerah juga ya. Kalau kita siang-siang sekarang nih ya, misalkan ya pagi menjelang siang ini kita keluar rumah, kita lihat di langit. Nah, kalau nggak ada awan, langitnya bersih, kita cuma lihat di langit itu cuma ada matahari ya, matahari yang begitu terang. Nah, kita nggak lihat tuh ada benda-benda langit yang lain. Tapi begitu malam hari, ya malam hari misalkan ini ya di tempat yang sangat gelap dan tidak ada awan-awannya, kita akan bisa melihat di langit itu banyak sekali benda-benda langit ya yang lain selain matahari. Ada bintang, ada galaksi, ada komet, planet-planet dan lain-lain. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok kita kalau siang-siang nggak melihat ada bintang-bintang? Ada yang tahu nggak? Padahal ada nggak bintang-bintang sebenarnya di langit kalau siang? Planet-planet. Ada yang menjawab? Kenapa kita nggak lihat bintang-bintang sama planet-planet? Karena ketutupan matahari. Nah, ketutupan matahari. Oh, matahari besar. Ya, jadi bukan ketutupan matahari ya. Tadi hampir benar ya jawabannya ya. Cuma bukan ketutupan matahari, tapi karena mataharinya terang sekali. Cahaya mataharinya terang sekali, jadi cahaya bintang-bintang yang lain itu kan cahayanya redup ya, nggak terlalu terang. Nah, cahayanya itu nggak kelihatan kalau dari gini, kalau malam-malam ya nggak kelihatan. Kalau siang-siang ya, karena cahaya matahari yang begitu terang sehingga menyilaukan mata kita, sehingga kita nggak bisa melihat bintang-bintang, cahaya dari bintang-bintang gitu ya. Tadi sudah hampir benar ya, seperti itu. Padahal di langit banyak sekali benda-benda langit yang lain. Kita coba lihat ya, ada benda langit apa saja ya di luar sana. Nah, ini saya tampilkan, kita ada video ya. Nah, ini ada videonya nih. Kita bisa melihat benda-benda langit tadi dengan alat, namanya alat apa tadi? Teleskop.
Teleskop ya. Teleskop. Ya. Nah, ini ya. Kalau kita mau lihat benda-benda langit, kita pakai Nah, teleskop. ini dia teleskopnya ya. Saya bang gambarnya. Nah, teleskop ini terdiri dari ada namanya tabung teleskop ya, yang ini tabung teleskop. Ada namanya kaki-kaki teleskop atau disebut tripod ya. Nah, nah itu ada lensanya. Lensanya ada, dia bisa lihat karena di teleskop itu ada lensa namanya lensa objektif ya. Lensa objektif. Itu yang ada di depannya yang dekat dengan objeknya namanya lensa objektif. Nah, yang di sini, yang di mata kita ini, yang kita melihatnya dari sini, itu namanya eyepiece ya, atau lensa okuler. Nah, itu mata ya, kita tahu ya. Wah. Nah, di dalam teleskop itu Nah, ada ini apa baru ya? tahu nih Ini teleskop adalah bagian-bagiannya. Jadi tahu deh kita. ada lensa ya, sebenarnya lensa. Nah, lensa itu kalau adik-adik tahu, mungkin ada yang pernah lihat, ini namanya kaca pembesar ya. Nah, lensa di teleskop itu sama ya, pembesar juga. Nah, kita bisa lihat benda-benda yang kecil jadi besar ya. Seperti ini ada hewan kecil kepik ini, kalau pakai kaca pembesar jadi kelihatan besar. Nah, kita juga bisa menggunakan untuk melihat benda-benda langit. Wah. Bulan ya, yang tadinya kecil jadi kelihatan besar. Ada Merkurius, planet-planet lain, Venus, disebut juga dengan bintang fajar ya. Jadi, ini planet Mars, warnanya agak merah. Ini Jupiter ya, Ada Jupiter. planet yang paling besar. Apa ini namanya? Planet yang ada cincinnya Saturnus ya. Ada planet Uranus juga. Dan yang paling jauh planet Neptunus. Ada juga benda langit lain, misalnya ini komet ya. Komet seperti ini ada ekornya. Ada kumpulan bintang-bintang juga. Nah, itu tadi penjelasan tentang teleskop ya, bagaimana cara kita melihat luar angkasa atau melihat benda-benda langit. Nah, sekarang kita coba melihat satu-satu ya ke luar angkasa ya. Perjalanan ke luar angkasa ya. Ada yang tahu nggak ini siapa ini? Kita keluar angkasa bersama Iko. Riko. Itu ada lagunya ya, keluar angkasa. Iya, ada Riko. Iya. Nah, ada Riko di sini ya. Jadi mungkin sama Pak Johan. Nah, caranya gimana sih kalau kita mau keluar angkasa? Nah, kalau tadi Nabi Muhammad sih enak ya, naik buruk, gampang gitu ya, terbang. Nah, kalau kita mau keluar angkasa, kita nggak bisa panggil buruk ya. Kita harus buat alatnya. Harus buat alatnya. Alatnya itu namanya roket ya. Roket. Roket itu bisa membawa kita keluar angkasa karena roket itu memiliki daya dorong yang sangat besar ya. Jadi dari bumi, roket bisa mendorong benda-benda dan juga astronot untuk sampai ke luar angkasa. Dan dibutuhkan energi yang sangat besar sekali. Dan kita perlu ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat tinggi untuk bisa membuat roket. Mudah-mudahan nanti adik-adik juga bisa buat roket ya kalau sudah besar ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, kami di Lapan juga ada ya apa yang bidang yang membuat roket ya. Mudah-mudahan nanti adik-adik kedepannya bisa membantu kami juga di Lapan untuk bisa membuat roket untuk Indonesia supaya Indonesia bisa punya roket sendiri. Insya Allah. Jadi generasi penerus ya Pak Johan. Ya, amin. Nah, bagaimana sih cara roket terbang ya? Kita lihat ya videonya.
Nah, ini roket ya. Contoh ya, roket jenisnya ada macam-macam. Ini hanya salah satu contoh roket ya. Nah, ini tempat peluncuran roket. Roket ditaruh di suatu tempat seperti ini. Ini roketnya besar sekali ya. Nah, ini siap-siap roketnya mau meluncur. Nah, kalau mau meluncur roket harus hitung mundur dulu. Nah, bisa nggak ya hitung mundur pakai bahasa Inggris? Suaranya nggak, Kak. 4, 3, 2, 1. Ya, terbang ya. Lift off. Terbang Keluar deh. ya. Luncur. Ininya. Salah. Mau kepencet tadi. Wah, ini kayaknya ada ini nih, gangguan teknis. Videonya Ya. Masak. bentar ya. Gak apa-apa lah, haula wala quwata illa billah. Ya, semuanya kehendak Allah ya, semua yang terjadi saat ini hari ini. Sinyalnya bagus, sinyalnya kurang bagus, videonya macet, ya semua kehendak Allah. Jadi nggak apa-apa. Buka lagi ya. Ini sudah sampai tadi roket ya. Ini kita roket mulai meluncur ke luar angkasa ya. Nah, ini menghasilkan asap banyak sekali ya asapnya ya. Nah, itu ada yang menahannya itu dilepas supaya dia bisa terbang keluar angkasa. Nah, roket itu ada beberapa tingkat ya. Karena kalau untuk sampai keluar angkasa kita butuh energi yang sangat besar sekali. Nggak bisa kalau pakai pesawat biasa itu ya, pesawat terbang biasa. Jadi harus pakai roket yang terdiri dari beberapa tingkat. Nah, itu misalkan pertama kepalanya lepas dulu ya. Kemudian ini tingkat pertamanya copot, itu kembali lagi jatuh lagi ya ke bumi. Nanti kalau sudah sampai di atas, dia copot lagi untuk tingkat berikutnya yang terakhir. Nah, jadi yang cuma sampai keluar angkasa itu sebenarnya kecil ya, cuma yang bagian paling ujungnya aja. Yang lainnya semuanya akan lepas dan jatuh lagi ya ke bumi. Nah, itu nanti jatuh ya, biasanya jatuhnya ke laut ya. Cuma sampai keluar angkasa itu sebenarnya kecil ya, cuma yang bagian paling ujungnya aja. Yang ini ada, jadilah dia satelit ya keluar angkasa. Ini ada namanya panel surya pengembang. Ya, ini videonya masih ada lagi ya, cuma kita skip aja. Jadi kayak gitu ya caranya roket terbang keluar angkasa. Jadi adik-adik tahu kalau roket keluar angkasa seperti apa. Nah, ini sekarang kalau dari luar angkasa kita bisa melihat bumi kita ya. Kita kan ada di muka bumi sini. Kalau dari atas tanah kita lihat bumi itu ya datar aja ya. Padahal kalau kita pergi ke luar angkasa kita lihat bumi kita itu bulat. Dan bumi itu bukan diam aja ya, tapi dia berputar seperti ini. Namanya rotasi bumi. Apa? Rotasi ya. Rotasi itu adalah perputaran bumi terhadap porosnya sendiri atau terhadap bumi. Nah, ini yang di atas ini poros bumi ya. Di tengah-tengah sini ini namanya kutub ya. Kalau di utara namanya kutub utara, di selatan namanya kutub selatan. Nah, bagian tengah-tengah bola bumi ini disebut sebagai
khatulistiwa atau ekuator. Garis ekuator. Nah, bumi kita lihat cantik sekali ya kalau dari luar angkasa. Kalau lautnya warna biru seperti ini ya, daratannya ada yang kelihatan coklat, ada yang kelihatan hijau, dan ada asap-asapnya. Ini apa ini? Ini awan ya. Awan. Kalau dari luar angkasa kita melihat awan menyelimuti bumi, dia ikut berputar juga sebenarnya awannya seperti ini. Nah, ini kalau kita keluar angkasa kita bisa lihat bumi berputar seperti ini. Tentu saja perputarannya sebenarnya nggak kelihatan cepat seperti ini ya. Ada yang tahu bumi berputar satu kali itu berapa lama yang dibutuhkan supaya bumi bisa berputar satu kali? Ada nggak yang tahu? Ayo, ada nggak yang tahu? Oh ya. Jadi bumi itu berputar satu kali dalam satu hari, satu malam ya. Jadi 24 jam. Kalau setiap 24 jam dia berputar sekali, 24 jam berputar sekali lagi gitu. Nah, itu perputaran bumi terhadap porosnya, namanya rotasi bumi. Nah, bumi itu juga dikelilingi, selain berputar, bumi itu juga beredar ya, mengelilingi. Yang di tengah-tengahnya warna kuning ini matahari. Matahari. Jadi bumi juga berputar mengelilingi matahari. Jadi selain berputar terhadap porosnya sendiri, ini ya, dia berputar mengelilingi matahari. Nah, ini ada yang berputar-putar mengelilingi bumi, ini apa ini? Yang warna abu-abu ini? Bulan ya. Oh, penting tuh ya. Jadi ada bumi, ada bulan, ada matahari, semuanya saling berputar seperti ini. Ini terus menerus ya. Makanya kita jadi lihat ada siang dan malam, ada pergantian musim, ada gerhana matahari, ada gerhana bulan. Itu semua karena bumi, bulan, dan matahari semua saling berputar dan beredar ya menurut garis orbitnya masing-masing. Gitu. Nah, selain bumi, bulan, dan matahari, ada juga benda-benda langit lain. Benda-benda langit lain yang mengelilingi matahari. Nah, semua benda-benda langit lain ya, matahari dan benda-benda langit lainnya yang mengelilingi matahari disebut sebagai tata surya. Tata surya kita mengetahui ada planet-planet, mulai dari yang paling dekat dan paling jauh dari matahari. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ada nggak yang bisa nebak yang kalau planet yang paling dekat dengan matahari apa? Apa? Ayo apa Kak? Merkurius. Pintar, Masya Nah, Allah. selanjutnya yang setelah Merkurius apa lagi? Venus, pintar sekali. Apa lagi? Bumi ya. Pinter-pinter nih. Terus Ada lagi? Jupiter ya. Jupiter. Apa lagi? Saturnus, Saturnus. Uranus, ya. Ada apa? Pinter-pinter nih. Islam. Semua ya. Insya Allah, tabarakallah. Nah, ini tata surya planet-planet yang mengelilingi matahari. Sebenarnya selain planet-planet ada juga ya benda-benda lain yang mengelilingi matahari ya. Ada namanya asteroid, ada komet juga, ada benda-benda lain ya seperti Pluto ya. Nah, Pluto itu zaman dulunya dikategorikan atau dimasukkan sebagai planet juga, tapi sekarang sudah bukan. Jadi ini semua benda-benda ini kita sebut sebagai tata surya. Nah, ini kita sekarang pelajari ya apa aja yang ada di tata surya. Banyak bulan juga. Nah, ini tata surya ya. Tata surya adalah kumpulan benda-benda langit, matahari dan planet-planet dan benda langit lainnya yang berputar mengelilingi matahari. Ada matahari. Itu yang di tengah-tengah namanya matahari.
Nah, matahari itu adalah bintang ya. Jadi matahari itu bintang sebenarnya. Cuma matahari itu karena dia dekat dengan bumi, dia terasa sekali panasnya dari bumi. Dan karena sangat terang, jadi bintang-bintang yang lain nggak kelihatan. Padahal bintang matahari itu sebenarnya bintang juga seperti bintang-bintang yang lain. Jadi kita pelajari matahari itu apa ya? Matahari itu benda yang sangat besar sekali. Ada 8 planet ya, tadi sudah Surya. Venus, Bumi, ada Mars, Jupiter, Saturnus, Venus, dan Neptunus. Ya kalau kita lihat di sini planet-planet itu ada macam-macam sekali jenisnya, bentuknya, apa warnanya beda-beda ya kelihatannya, dan juga ukurannya beda-beda. Ada planet yang kecil sekali, ada planet yang sangat besar ya. Ada yang warnanya agak biru, ada yang agak hijau, ada yang merah, ada yang coklat, ada yang ada cincinnya dan lain-lain. Jadi macam. Nah, ini dia nih. Venus itu adalah planet Ada air. panas ya. Nah, ini bumi. Nah, kita tinggal di bumi. Nah, bumi itu adalah planet ketiga. Nah, bumi itu adalah planet kelima yang terbesar di tata surya. Nah, kalau kita tahu ya, satu-satunya planet di tata surya yang dihuni oleh manusia, yang bisa dihuni oleh manusia sampai saat ini baru cuma bumi saja ya. Karena di bumi itu tersedia air ya, dan juga tersedia zat yang dibutuhkan oleh manusia, udara, seperti di sana ada oksigen ya, dan ada zat lain yang sampai saat ini kita ketahui banyak tersedia hanya di bumi gitu. Jadi kita masih sedang mencari di luar sana, di planet-planet lain ada nggak ya air gitu. Ada nggak ya oksigen juga atau benda-benda lain yang kita perlukan supaya kita bisa tinggal di sana. Ya, jadi untuk bisa mengelilingi matahari, bumi perlu waktu 365 hari. Atau satu apa? 365 hari itu satu apa? Satu tahun ya, besar sekali. Tahun untuk bisa mengelilingi matahari, kita butuh waktu 1 tahun kali peran mengelilingi matahari. Ya, bumi terlihat biru karena ada banyak airnya. Nah, bumi kita juga punya bulan. Nah, bulan mengelilingi matahari dalam waktu sekitar 28 hari atau 1 bulan. Nah, jadi kita lihat sebenarnya planet-planet dan bulan itu nggak mengeluarkan cahaya ya. Yang mengeluarkan cahaya sendiri itu cuma matahari. Tapi kenapa kita lihat bulan kok punya cahaya juga? Sebenarnya cahaya bulan itu adalah cahaya hasil
pantulan dari sinar matahari, yang Di menimpa bulan, kemudian memantul dan kelihatan dari bumi sebagai cahaya bulan. Jadi sebenarnya itu bukan cahaya yang dikeluarkan oleh bulan itu sendiri, karena yang bisa mengeluarkan cahaya sendiri itu hanya bintang. Salah satunya matahari bisa mengeluarkan cahaya sendiri karena dia ada bahan bakarnya, bisa terbakar di dalam. Bu ikutan. Ini ya, ini matahari ya. Matahari adalah bintang ya. Nah ini kalau kita lihat matahari pakai teleskop, kita bisa lihat matahari seperti ini ya. Kalau kita lihat dari bumi, tapi jangan melihat matahari secara langsung ya, pakai mata gitu. Karena matahari itu terang sekali dan cahayanya bisa merusak mata kita. Jadi kalau mau melihat matahari, jangan lihat langsung, harus pakai alat bantu ya. Alatnya itu harus dipasangi, namanya filter. Filter itu dia bisa mengurangi tingkat kecerahan sinar matahari sehingga nggak terlalu terang. Nah, kalau kita pakai filter-filter tertentu, kita bisa melihat matahari indah sekali ya. Sebenarnya bukan cuma lingkaran saja atau bola bulat seperti itu, tapi di sini ada yang bagian yang terang, terus kemudian ada api-apinya seperti itu ya. Nah, kalau untungnya matahari itu kan tadi sangat panas ya. Matahari itu sangat panas. Matahari adalah bintang, dia bisa mengeluarkan cahaya sendiri, dan matahari merupakan pusat dari tata surya. Jadi semua planet-planet itu berputar mengitari matahari. Nah, matahari berukuran sangat besar ya. 1 juta kali ukuran bumi. Jadi kalau kita bandingin bumi sama matahari, ada nggak yang lihat bumi di sini? Gambar bumi yang mana? Oke. Nah, ini di sini ada bumi ya. Ini nih, di sini nih. Kelihatan nggak ya? Ini ya. sekali. Ya. Ini bumi ya. Iya, Dibandingkan matahari itu sangat kecil kelihatan sekali. seperti titik. Nggak kelihatan ini. Nah, jadi ukuran bumi kalau dibandingkan matahari itu sangat kecil sekali. Jadi matahari bilang jauh lebih besar dari semua planet lain. Dan juga matahari itu memiliki suhu yang sangat panas ya. Di permukaan matahari suhunya sekitar 6.000 derajat Celcius ya. 6.000 derajat Celcius itu panas sekali. Kalau kita masak air sampai airnya mendidih aja itu suhunya berapa? 100 ya. 100 derajat Celcius itu airnya panas sekali ya. Apalagi kalau 6.000 derajat Celcius. Jadi kalau kita panasin air di sini, airnya langsung menguap ya. Langsung Kan udah nggak jadi air lagi ya. Jadi dia sudah nggak jadi air lagi langsung panasnya. Jadi ini matahari kita ini sangat berjasa sekali pada kehidupan kita ya, karena matahari memberikan energi kepada makhluk hidup di bumi. Kita bisa jemur pakaian karena dapat sinar matahari. ada cahaya matahari. Kita bisa makan sayur-sayuran itu karena sayur-sayuran itu, tanaman itu dapat energi, bisa tumbuh ya dan menghasilkan berbagai macam berguna itu karena mendapat sinar matahari. Cahaya matahari, bantuan cahaya matahari. Ya, jadi kita harus bersyukur pada Allah karena sudah memberikan kita matahari, dan bumi itu diletakkannya nggak dekat dengan matahari seperti ini ya. Jadi bumi ini karena cuma untuk membandingkan saja. Jadi sebenarnya bumi itu jauh sekali dari matahari ya. Jaraknya dari bumi ke matahari itu sekitar 150 juta kilometer. 150 juta kilometer, jadi jauh sekali. Kalau matahari itu dekat ke bumi, kita kepanasan. Karena matahari sangat panas ya, sangat besar. Dan terlihat bumi itu jauh ya. Kapan Pak Johan bisa ditambahin lagi volume suaranya, sepertinya mengecil. Oh iya. Kurang kedengeran? Iya. Ya, sudah terdengar sekarang? Udah.
Sudah lebih. Ya, jadi bumi kita letaknya sangat jauh sekali ya dari matahari, 150 juta kilometer. Sehingga matahari tidak terasa begitu panas. Karena kalau matahari itu letaknya dekat dengan bumi, maka akan jadi sangat panas sekali ya. Kalau siang-siang aja kita keluar, kalau lagi panas itu paling suhunya cuma 30-an derajat Celcius, itu sudah panas sekali ya. Apalagi kalau matahari didekatkan lagi nanti. Nah, itu lebih panas lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah membuat matahari itu jaraknya nggak terlalu dekat, tapi juga nggak terlalu jauh, sehingga nggak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Karena kalau terlalu jauh, kita terlalu jauh dari matahari, kita juga kedinginan ya. Sama seperti planet-planet yang jauh dari matahari, seperti planet Uranus dan Neptunus, di sana sangat dingin sekali ya, karena tidak mendapat cahaya yang cukup dari matahari. Gitu. Nah, matahari dan tata surya kalau kita pergi lebih jauh ya, sebenarnya tadi kan bumi dibandingkan matahari sangat kecil sekali ya. Matahari itu 1 juta kali bumi. Nah, ternyata matahari dan tata surya dan seluruh planet-planet itu ada di suatu galaksi, namanya galaksi Bima Sakti. Nah, galaksi Bima Sakti itu lebih besar lagi daripada matahari. Ini kalau kita taruh matahari dan tata surya di galaksi Bima Sakti itu cuma yang titik merah ini ya, kecil sekali ya. Galaksi Bima Sakti itu yang lingkaran ini ya, spiral ini ya bentuknya ya. Jadi sangat luas sekali ya ciptaan Allah ini, sehingga manusia itu sebenarnya ukurannya sangat kecil sekali. Nah, ini adalah galaksi Bima Sakti. Nah, matahari dan juga tata surya itu juga bergerak mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti. Jadi semua benda-benda di dunia ini terus berputar terus ya, berputar ya, berputar. Nanti galaksi itu juga mungkin dia berputar lagi ya, seperti itu. Nah, kita bisa lihat galaksi Bima Sakti itu, bisa nggak kita lihat dari bumi ya? Kita bisa lihat ya. Kalau kita pergi ke tempat yang sangat gelap ya, kita harus pergi ke tempat yang sangat gelap ya. Tapi langitnya cerah, tidak ada awan. Di sana nanti kita bisa melihat di langit akan ada seperti ini ya, yang digambar sebelah kanan ini. Ini adalah galaksi Bima Sakti yang kita lihat dari bumi. Sebenarnya bumi itu juga berada di bagian galaksi Bima Sakti juga ya. Nah, kita lihatnya di langit. Nah, itu tadi kita sudah mengenal ada ada bulan, ada matahari, kemudian ada planet-planet, ada tata surya, dan juga galaksi Bima Sakti. Tapi ternyata alam semesta ini nggak cuma itu saja ya. Alam semesta ini jauh lebih luas lagi. Nah, sekarang kita coba lihat ya videonya. Kita perjalanan menuju luar angkasa ya. Ini ceritanya kita naik. Ceritanya kita naik roket yang tadi ya. Roket yang sangat cepat sekali. Ini kita terbang dari sini. Roketnya. Pasang sabuk pengamannya teman-teman. Terus kita terbang jauh dari sini sehingga bumi kelihatan kecil sekali. Nah, itu ada bulan ya. Bulan, kita pergi meninggalkan bulan. Terus sampai nanti kita lihat ada matahari ya, itu matahari tuh. Matahari kita tinggalkan sampai matahari pun nggak kelihatan ya. Tinggalkan matahari. Nah, matahari itu hanya satu titik bintang saja di antara jutaan atau miliaran bintang lain. Nah, ini kita sampai di naik lagi ke atas. Kita sampai ke langit keberapa nih, Pak Johan? Sampai ke Ya Allah, buminya nggak kelihatan. galaksi Bima Sakti. Nah, itu ya. Nah, kita cuma matahari pun cuma nggak kelihatan ya. Matahari itu kecil sekali ya di antara galaksi Bima Sakti. Jadi alam semesta ini luas sekali ya, insya Allah ya. Jadi manusia itu nggak ada apa-apanya sebenarnya. Di galaksi Bima Sakti juga ada galaksi yang lain. Galaksi yang lain pun itu juga ada banyak ya, bersama galaksi-galaksi yang lain. Masih naik lagi kita.
ini galaksinya aja nggak kelihatan ya. Galaksinya aja Galaksinya sudah kita ya, cuma tinggalkan. kayak titik aja ya, sangat saking jauhnya. Masya Kalau Allah. zaman sekarang pakainya roket ya. Waktu Rasulullah hanya pakai hewan tunggangan dari surga, pakai buruk ya, masya Allah. Langit. Ini ada kumpulan galaksi-galaksi yang lain. Subhanallah, Masya Allah. Alam semesta ini ya. Nah, sebenarnya kita juga tidak tahu ya, juga ada alam-alam yang lain ya. Kalau alam, bentuknya seperti apa kita nggak tahu. Hanya perkiraan. Nah, sekarang kita balik lagi ya secara cepat nih. Kita jatuh lagi nih. Wah, kita mau turun. Tuh ya, ke tata surya lagi. Lebih besar. Mau masuk lagi ke dalam bumi. Kita pulang. Kembali ke bumi. Ayo, rumahnya dari mana? Kelihatan nggak? Masuk ke air ya. Di dalam air pun ada Masuk ke molekul-molekul ya. Molekul-molekul tanah, di dalam air. molekul air terdiri dari atom-atom ya. Nah, atom-atom pun itu pun juga terdiri dari partikel-partikel yang sangat kecil-kecil sekali. Kecil-kecil. Jadi alam semesta ini terdiri dari alam kita sebut alam mikro ya, mikrokosmos yang sangat kecil sekali seperti atom-atom dan partikel, dan juga tadi apa namanya galaksi, alam yang sangat luas ya, atau kita sebut makrokosmos. Jadi manusia ini hanya bagian kecil dari alam semesta. Alam semesta. Sebenarnya tidak yang ada apa-apanya ya. Makanya hikmahnya kita mengetahui alam semesta, selain kita tahu ya, belajar menguasai pengetahuan dan teknologi, kita juga mengetahui bahwa manusia itu sangat kecil dan sangat lemah ya, sehingga tidak seharusnya kita bersikap sombong ya, atau membanggakan diri, karena ya manusia nggak ada apa-apanya gitu ya, cuma kecil sekali ya. Nah itu ya, jadi yang kita pelajari hari ini, jadi pertama kita belajar tentang Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Tadi sudah tahu semua ya. Nah, Isra Mi'raj itu adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu diperjalankannya Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu Isra, dan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dan di sana Nabi Muhammad SAW memperoleh perintah sholat 5 waktu. Terus kita juga belajar tadi ya dari apa perjalanan keluar angkasa ya. Yang pertama, kita tahu untuk mengamati benda-benda langit kita butuh alat ya, namanya teleskop. Alat untuk mengumpulkan cahaya sehingga cahaya-cahaya yang redup itu bisa kelihatan dan kita bisa melihat benda langit. Nah, kita bisa keluar angkasa dengan menggunakan alat namanya roket ya. Jadi kita nggak pakai buruk ya, karena kita dan nabi. Nah, di luar angkasa kita bisa melihat bumi ya. Bumi berputar. Tadi namanya apa, perputaran bumi terhadap sumbunya sendiri namanya rotasi bumi. Kemudian bulan juga berputar mengitari bumi. Jadi selama 1 bulan sekitar 29 hari ya. Nah, kita juga tadi mengetahui di tata surya ada benda-benda seperti matahari. Nah, matahari adalah bintang, satu-satunya bintang di tata surya dan menjadi pusat tata surya. Ada juga bumi dan planet-planet lainnya di tata surya yang berputar mengitari matahari. Kemudian matahari dan tata surya berada di galaksi Bima Sakti. Nah, galaksi Bima Sakti dan galaksi-galaksi lainnya membentuk alam semesta. Jadi alam semesta ini terdiri dari bagian-bagian. Nah, kita hanya bagian-bagian dari salah satu dari bagian-bagian yang sangat banyak sekali. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh Pak. Kalau ganti Anomedra, Pak. Ya. Gimana? Siapa itu? Siapa ya? Ada yang tanya ya tadi? Ada yang mau tanya ya kakak ya? Nah, terima kasih dulu nih sama Pak Johan nih, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Johan atas sama-sama. informasinya, pengetahuannya.
sharingnya. Nah, teman-teman kecil kita sudah penasaran nih, pingin ada yang tanya-tanya, bahkan tadi sudah ada yang mulai bertanya, tapi kurang jelas. Nah, yang mau tanya boleh raise your hand dulu ya, biar Zahna nih panggil namanya. Yuk, yang tadi bersuara siapa ya? Raise your hand dulu biar muncul ke atas. Oh, ada Hasan. Hasan mau tanya ya? Hasan atau Rama? Karena kan adik kakak nih berdua Zoom-nya. Tadi kita udah belajarnya banyak ya, mulai dari tentang Rasulullah yang mendapatkan mukjizat Mi'raj ke langit ketujuh, kemudian juga kita dapat pengetahuan tentang dunia antariksa, tentang Bima Sakti, dan tentang keajaiban alam semesta. Dan manusia ini adalah bagian kecil dari penciptaan Allah pada alam semesta. Nah, sekarang siapa yang mau bertanya nih, yang penasaran? Tadi Hasan raise ya, itu yang angkat tangan ya, raise hand ya. Tadi suaranya Nathan bukan ya, yang mau bertanya ya? Oh, Khairan, Kaila, yuk boleh yang mau tanya. Yuk, Kaila, Khair, boleh dibuka dulu mic-nya. Oh, nggak ada dalam daftar. Ya kakak, boleh diulangi? Kenapa planet Pluto nggak ada dalam daftar? Oh, kenapa planet Pluto tidak ada dalam daftar urutan nama-nama planet gitu ya? Ya. Iya. Mau langsung dijawab Pak Johan atau mau kasih kesempatan yang lain bertanya juga dikumpulkan? Langsung aja ya. Langsung aja, ya boleh. Ya. Jadi ya seperti tadi ditanyakan ya oleh adik siapa Kaila tadi ya. Jadi kalau adik-adik baca buku-buku zaman dulu ya, zaman dulu itu planet itu disebutnya ada 9 ya. Jadi ada juga planet terakhir namanya planet Pluto, planet yang paling jauh. Tapi sejak tahun berapa ya, saya lupa ya, 2000 berapa itu, Pluto itu dikeluarkan dari daftar nama planet karena dianggap planet atau Pluto itu sebenarnya bukan bagian dari planet-planet di tata surya, karena tadi seperti Pak Johan bilang kan di tata surya itu kan ada banyak benda langit ya. Jadi bukan cuma planet yang 8 itu, tapi ada banyak benda-benda lain. Disebut planet kecil ya, atau planet luar planet kerdil. Contohnya salah satunya ya Pluto itu. Tapi karena Pluto itu ukurannya terlalu kecil untuk bisa disebut planet, dan juga ada namanya istilahnya orbit ya. Orbit itu adalah tempat beredarnya planet ya, atau jalur beredarnya planet. Nah, memang Pluto itu setelah diselidiki jalur beredarnya itu agak berbeda apa ya karakteristiknya dari planet itu, makanya dia dikeluarkan, jadi nggak termasuk disebut bagian dari planet juga. Tapi sebenarnya Pluto itu masih ada ya, jadi planet Pluto itu bukannya terus planet Plutonya hilang, itu enggak ya. Cuma itu nggak disebut sebagai planet aja, bilangnya sebut sebagai itu tadi ya planet kecil atau planet kerdil ya. Ada juga benda-benda lain selain Pluto ya, ada namanya Ceres, ada yang lain-lain itu juga ada. Seperti itu. Jadi sebenarnya ya penyebutan planet itu hanya untuk benda-benda yang ukurannya agak cukup besar aja gitu. Sedangkan Pluto nggak terlalu besar gitu. Kira gitu ya. Ya, gitu ya Kaila. Terima kasih Pak Johan. Jadi karena si Pluto ini karakternya berbeda ya Pak Johan dengan planet-planet yang lain. Terus juga daya edarnya juga beda sama planet-planet yang lain. Maka tidak dalam
Iya, tidak dimasukkan dalam planet sekarang ini. Tentu saja lewat penelitian para ilmuwan seperti ini. Pak Johan juga termasuk nih salah satunya seorang peneliti. Nanti teman-teman juga akan meneliti ya hal-hal yang lebih hebat lagi. Nah, ada Karisa tadi di chat. Karisa mau tanya Ustazah. Yuk, Karisa boleh mau tanya apa? Silahkan setelah Karisa baru Ukti ya yang kasih kesempatan bertanya. Yuk, mana Karisanya yang mau bertanya? Selain di bumi, manusia bisa tinggal di planet lain nggak, Ustaz? Oh, katanya Pak Johan, kata Karisa, kalau manusia itu bisa nggak sih tinggal di planet lain selain planet di bumi? Ya, untuk saat ini masih belum bisa ya, karena kita belum menemukan tempat yang cocok gitu. Jadi kalau supaya manusia bisa tinggal kan kita perlu paling nggak harus ada oksigen ya supaya kita bisa bernapas ya. Terus harus ada air biar kita bisa minum ya. Biar kita bisa nanam tanaman biar nanti bisa dimakan ya. Kan kita butuh makan juga gitu. Nah, itu yang belum kita temukan planet-planet yang punya kondisi atau lingkungan yang cocok buat manusia hidup. Jadi kalaupun ada planet-planet lain itu misalkan terlalu panas atau terlalu gersang atau di sana oksigennya sedikit, jadi manusia susah bernafas ya. Yang manusia sedang berusaha misalkan ke planet Mars ya, di sana lagi meneliti bisa nggak ya kita hidup di Mars ya, tapi masih perlu waktu ya. Mungkin nanti di zamannya adik-adik besar mungkin bisa ya. Nanti kalau adik-adik pintar kepalanya menemukan teknologi, mungkin nanti bisa dibuat dibuat raksasa di sana ya, nanti bisa hidup di sana ya, mungkin ya bisa jadi. Iya, kalau bumi udah penuh banget. Ya. Masya Allah. Ya gitu ya Karisa ya. Jadi Allah sudah pilihkan nih bumi sebagai tempat terindah terbaik buat manusia hidup. Ya, berkumpul, bercocok tanam, sudah paling pas suhunya, oksigennya, ya semuanya paling pas Allah pilihkan buat kita di bumi. Kalau yang tempat yang lain seperti tadi Pak Johan bilang ya, karena suhunya mungkin lebih panas, jadi dingin, tidak bisa bercocok tanam, tidak bisa hidup di sana. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Karisa pertanyaannya. Ya, masih satu orang lagi ya. Tadi sudah kasih kesempatan buat Tisa. Setelah Tisa mungkin kita akhiri sesi tanya jawabnya. Tisa mau bertanya, mangga? Silahkan. Di galaksi Bima Sakti emang benar ada planet-planet yang sama kayak di alam semesta kita, atau yang sama seperti kayak meteor atau bintang-bintang gitu? Oh iya, itu pertanyaannya Pak Johan, bisa ditangkap? Nah, gini, kalau di planet Bima Sakti itu ada planet-planet yang sama seperti di tata surya kita, seperti apa tadi kata meteor-meteor gitu. Kalau di Bima Sakti, menurut pertanyaan dari Tisa kelas 3. Ya pintar sekali ya pertanyaannya, bagus sekali. Jadi apa di galaksi Bima Sakti ini ada planet-planet lain juga yang mungkin seperti bumi begitu ya, atau seperti di tata surya kita. Jadi di luar tata surya di galaksi Bima Sakti itu juga ada planet-planet lain ya. Jadi planet itu bukan cuma yang 8 itu, tapi ada planet-planet lain. Cuma mereka tidak berputar mengitari matahari, tapi mengitari bintang yang lain. Nah, ada juga planet-planet yang mirip ya seperti bumi ya, tapi karena jaraknya sangat jauh sebenarnya kita tidak bisa terlalu jelas ya mengamati itu planetnya seperti apa gitu, karena teleskop juga kan terbatas ya, kita nggak bisa melihat lebih jelas lagi gitu kalau planetnya sangat jauh sekali, itu dalamnya ada sungainya atau enggak gitu, ada tanamannya atau enggak. Nah, kita nggak bisa melihat sampai sedetail itu. Jadi kita cuma bisa melihat cahayanya. Nah, kita dari cahaya itulah kita nanti para ilmuwan melakukan penelitian. Oh, planet ini jaraknya terlalu jauh dari bintangnya sehingga terlalu dingin, atau terlalu dekat sehingga terlalu panas. Itu jadi macam-macam jenisnya ya.
ada juga ya seperti batu-batuan lain ya seperti asteroid juga ada juga ya di luar sana. Cuma memang yang seperti bumi ini kita belum menemukan yang benar-benar persis sama seperti bumi yang bisa kita tinggali. Mungkin nanti suatu saat kalau kita bisa temukan yang sama persis kita bisa tinggal di sana, mungkin bisa kita ke sana, tapi harus menemukan alatnya lagi untuk bisa ke sana ya, karena jauh sekali. Gimana caranya? Kita belum. Karena jauh sekali. Ya begitu ya. Iya, Masya Allah, keren banget sih pertanyaan ini. Semoga puas nih dengan pertanyaannya Pak Johan. Tapi Aronya nggak puas sih Pak Johan, biar supaya teman-teman cari tahu lagi, Ya. belajar lagi, baca buku lagi, semakin tahu lagi nantinya ya, Masya Allah. Iya, masih banyak yang bertanya nih. Ada Hanan mau bertanya, kemudian ada siapa tadi yang angkat tangan juga ya? Tapi waktu kita Aidin juga terbatas. mau, Oh, Bu. Aidin. Oh iya, siapa Aidin itu siapa ya? Nathan ya? Oh, Aidin. Oh, Aidin mau tanya juga. Ya, boleh Aidin dulu deh yang mau bertanya, boleh nih. Kasih kesempatan 2 kali lagi ya, Bu Fitri ya. Ya. 2 pertanyaan lagi boleh nih dari Aidin dan Hana setelah itu. Yuk, mana Aidin? Black. Galaksi Andromeda berapa? Galaksi Andromeda berapa apanya nih Aidin? Jaraknya. Berapa jarak jauhnya? Oh, berapa jarak jauhnya kalau galaksi Andromeda? Ya, kalau jarak persisnya ya Pak Johan juga nggak hafal ya, itu jauh sekali ya. Nah, kalau untuk benda-benda langit seperti bintang dan galaksi itu kita mengukurnya bukan lagi pakai kilometer ya, karena kalau kilometer terlalu banyak nanti angka nolnya ya. Jadi matahari aja jaraknya udah 150 juta kilometer. Nah, kalau untuk benda-benda langit yang lain itu lebih jauh lagi, maka digunakan namanya satuannya tahun cahaya. Tahun cahaya itu Tahun cahaya. Cahaya untuk bisa sampai ke bintang itu atau ke galaksi itu butuh waktu berapa lama gitu. Nah, kalau cahaya dari bumi sampai ke matahari itu butuh waktu sekitar 8 menit. 8 menit. Nah, kalau cahaya, padahal cahaya itu cepat sekali ya geraknya. Nah, kalau cahaya untuk sampai ke bintang lain yang terdekat dengan bumi, selain matahari, setelah matahari ada bintang lain yang lebih dekat. Nah, itu bintang itu jaraknya sekitar 4 tahun cahaya. 4 tahun. Bintang yang paling dekat ya. Jadi cahaya butuh waktu ya? 4 tahun. Itu masih di galaksi Bima Sakti. Nah, kalau galaksi Andromeda itu sudah di luar galaksi Bima Sakti. Itu waktu tahunan cahaya yang jauh lebih banyak lagi ya. Nah, kalau kita pakai kilometer, nggak tahu nolnya berapa ya, banyak sih. Jadi jauh sekali. Iya betul. Iya, Masya Allah. Wah, cerdas sekali nih Aidin tanyanya sampai yang melewati galaksi Bima Sakti. Galaksi Andromeda itu berapa? Kalau tadi dari Pak Johan hitungannya pakai tahun cahaya, yang paling dekat aja bintang 4 tahun cahaya ya. Kalau ke Andromeda bisa ratusan tahun tuh Aidin. Apalagi kalau ngukurnya pakai penggaris yang Aidin pegang, waduh, tambah panjang lagi tuh. Nggak keukur ya Aidin ya. Terima kasih ya Aidin pertanyaan cerdasnya. Selanjutnya penanya terakhir ada Hana dari kelas 1. Sama, Bu. Terima kasih ya Hanan. Silahkan Razik Hanan, pertanyaannya. Alien itu ada di mana? Oh, alien itu ada di mana? Ya, boleh ini penasaran emang nih teman-teman nih Pak Johan dengan alien ya, karena memang ada di TV ya cerita-cerita tentang dunia antariksa, dimasukin dalamnya adalah alien. Sebenarnya ada nggak sih alien, dan kalau ada, adanya di mana Pak Johan? Ya,
Ya mungkin kita suka lihat ya biasanya di film-film ya ada alien. Alien-alien juga digambarkannya seperti ada makhluk yang mungkin seperti manusia gitu cuma kepalanya besar, atau ada yang seperti Kepalanya monster panjang, gitu ya. telinganya panjang. Nah itu sebenarnya kita sampai sekarang kita masih belum pernah melihat beneran ada alien seperti itu ya. Jadi kalau yang dimaksud ada alien seperti itu ya sebenarnya belum ada, kita belum pernah nemu. Apakah benar-benar ada alien seperti itu atau enggak, kita nggak tahu ya. Iya. Jadi kalau yang ditanya alien ada di mana, Johan juga nggak tahu ada di mana gitu. Kita masih cari-cari, kalau ada mungkin kita bisa nelpon-teleponan ya sama alien ya. Iya. Dari peneliti dari Pak Johan dan rekan-rekan Pak Johan nih belum pernah menemukan alien dan belum lihat gitu ada di mana alien. Nah jadi alien itu sepertinya masih makhluk rekayasa yang dibuat oleh para sutradara di film-film terkenal ya. Begitu Rantihana. Iya teman-teman, terima kasih banyak sudah dari awal mengikuti sharing ilmu pengetahuan dari Pak Johan. Terima kasih juga teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan cerdasnya nih. Itu adalah bukti bahwa teman-teman tuh ingin terus belajar, ingin terus menambah ilmu pengetahuan lewat menggali pertanyaan. Ya, Masya Allah. Semoga ilmu kita hari ini bertambah lagi ya. Dari Allah melalui Pak Johan tentang Isra Mi'raj, dunia antariksa dan alam semesta ya, Masya Allah ya. Karena waktu kita terbatas nih, setelah itu kan ada acara lagi nih Pak Johan, ada pengumuman lomba-lomba pemenangnya siapa itu nanti akan ada bersama di sini selanjutnya bersama Ustazah Fitri. Nah Zahrani sangat antusias ya tadi ya, terutama saat lihat galaksi Bima Sakti, dan setelah itu masih di atasnya lagi, atas lagi ada lagi, Masya Allah. Nanti kita pelajari lagi ya teman-teman ya. Semoga teman-teman krusial di sini semuanya semakin semangat lagi mempelajari semua tentang ciptaan Allah baik di bumi dan di langit sebagai tanda kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin mengagumi serta semakin mencintai juga Rasul kita yang telah diamanahkan melalui Allah untuk lima waktu. Nah, kita sebagai umatnya harus menjalankan sholat lima waktu sebagai kebutuhan, bukan lagi tuh kewajiban, tapi kita butuh sama sholat lima waktu, bahkan sholat sunnah yang lainnya. Terima kasih banyak Pak Johan atas ilmu pengetahuannya hari ini. Sama itu. Terima kasih. Semoga ilmu yang Pak Johan berikan hari ini bermanfaat, mendapatkan pahala yang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu yang terus disebarluaskan. Kita terima kasih dulu yuk sama Pak Johan. Terima kasih Pak Johan. Sama. Terima kasih Pak Johan. Buat teman-teman yang sudah tertib menyimak semuanya ya. Ya, Zahrani undur diri ya atas nama apa ya, PDI Citra Islami sebagai moderator nemenin Pak Johan hari ini, nemenin tapi dapat bonus pahala, dapat bonus pengetahuan juga. Mohon maaf lahir batin ya teman-teman kalau ada yang salah dari Zahrani, ada yang kurang dari Zahrani.